Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah doa dan penyembahan, saya mengucapkan selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kita akan tundukkan kepala sejenak untuk kita bisa berdoa bersama-sama. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujian hati kami satu-satunya, pada sore hari ini kami datang kepadamu Tuhan untuk merendahkan diri kami, guna kami beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah ibadah ini bukan karena kekuatan kemampuan kami, tapi didasarkan atas kerinduan kami kepada Engkau Tuhan. Dan kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu, sekaligus kami serahkan ibadah ini ke tangan Tuhan. Dari awal sampai pada selesainya, mohon bimbingan, mohon pimpinan-Mu Tuhan, dan Engkau hadir tengah-tengah ibadah kami, memberkati ibadah ini dari awal sampai pada selesainya, di saat kami memuji membesarkan nama-Mu, sampai pun kami mendengarkan firman-Mu. Biar pengurapan-Mu nyata Tuhan, Engkau hadir tengah-tengah pujian kami untuk memberkati kami. Segala pekerjaan setan yang coba mengganggu merintangi dalam ibadah kami pada sore hari ini, kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, seluruh pelayan-pelayan yang ada yang terkait dalam ibadah ini kami serahkan ke tangan-Mu. Biar Tuhan pakai kami semua dengan pemakaian yang dari Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Ya, kita akan masuk dalam ibadah dan kita akan melakukan pujian dari buku NR saku nomor 73, Biar Dunia Akan Berlalu. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan dikenapi. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan dikenapi. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, saudara sekalian. Kita akan lanjutkan satu pujian untuk kita masuk dalam renungan firman Allah. Kita akan melakukan pujian dari buku NR juga. Buku NR 104. Buku NR 104, Ketika Aku Berbeban Berat. Haleluya. Ketika aku berbeban berat, datang kepada Yesus.
sejahtera dalam hatiku. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Nama-Mu selama-lamanya. Mari kita akan bersama tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan, biar firman Tuhan ini memberikan pertolongan kepada kita di saat kita datang dengan beban berat dan rasanya putus asa, kita dalam menghadapi situasi dan kondisi sekarang, kita bawa kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa bersama-sama untuk kita menyambut firman Tuhan. Benar Tuhan, kami mengakui di hadapan Engkau bahwa kami datang beribadah ini betul-betul karena adanya beban yang menyangkut kehidupan ini, yang menyangkut dunia ini, yang menyangkut juga nikah rumah tangga kami, sekaligus yang menyangkut ibadah pelayanan kami. Kami bawa kepadamu Tuhan, hanya kepadamu lah Tuhan, kami bawa masalah dan persoalan yang sedang kami hadapi ini. Sebab kami meyakini hanya Engkau yang mampu memberikan pertolongan, dan pertolongan itu begitu ajaib. Itu yang kami yakini Tuhan. Itu sebabnya biarlah lewat firman Tuhan yang sebentar kami baca, kami dengar ini akan memberikan jalan keluar kepada kami semua untuk memberikan pertolongan yang ajaib. Urapi firman-Mu, urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih sucikan hati kami, membuka hati kami yang seluas-luasnya untuk supaya firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terutama di dalam hati kami ini Tuhan. Terima kasih, kami tetap berdoa untuk gereja-gereja-Mu, para hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada, dalam tugas pelayanan yang bersamaan dengan kami semacam di tempat ini. Biarlah Tuhan juga menolong memakai para hamba-hamba semua dalam pemakaian yang dari Tuhan, pengurapan yang sama Engkau nyatakan kepada hamba-hamba-Mu juga kepada kami di sini, dan ungkapkanlah firman-Mu Tuhan untuk supaya jemaat-Mu yang Tuhan percayakan kepada setiap gembala, setiap hamba Tuhan boleh mengalami kebangunan rohani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Demikian pula hamba tetap berserah diri kepadamu. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga firman Allah ini sungguh nyata dalam kehidupan kami, dan sekaligus firman-Mu ini merupakan jawaban dari setiap masalah persoalan yang sedang kami hadapi. Kepada seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing, ya Tuhan, Engkau juga hadir
Engkau juga menolong, memberikan kekuatan, kemampuan, terutama memberikan kerinduan kepada sidang jemaat-Mu untuk setia bertekun mendengarkan perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Kami alaskan doa dan sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan jika Tuhan sampai hari ini masih memberikan kesempatan untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah dalam doa dan penyembahan ini, sekali lagi saya mengucapkan selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Biar berkat Tuhan ini sungguh-sungguh menjadi nyata, membangun rohani kita masing-masing. Sekaligus saya juga mengucapkan selamat berbahagia dalam mendengarkan sabda Tuhan buat kita semua. Mari kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang hari-hari ini mulai hari Minggu, bahkan dalam PA kemarin kita juga sedang memeriksa bagaimana sasaran pekerjaan kuasa penciptaan itu atas pembentukan bumi ini. Yang tertuju, yang disasar, mengulangi lagi adalah manusia. Ya, manusia itu menjadi sasaran, saudaraku. Yang kedua adalah kehidupan nikah dari manusia. Dan yang ketiga adalah ibadah dan pelayanan kita kepada Tuhan. Sebab kita mengakui, saudaraku, tanpa kontrol dari firman Tuhan, tanpa firman Allah tertuju kepada kita, satu, maka pasti kehidupan kita tidak akan mengalami suatu kebangunan rohani, tidak akan mengalami proses pembentukan. Sedangkan Tuhan menginginkan, satu, menginginkan kehidupan kita secara pribadi maupun kehidupan kita dalam nikah maupun ibadah pelayanan kita ini yang hancur berantakan, yang tidak ada arah dan tujuannya selama ini. Mungkin kita hanya ibadah ya ibadah, kita melayani ya melayani, kita menjalani hidup ya begitu-begitu saja. Bahkan nikah rumah tangga kita satu betul-betul mengalami satu masalah dan persoalan. Dan firman saat ini sedang tertuju, menyasar atau tertuju kepada kita suatu untuk memberikan satu bentuk. Jadi digambarkan kehidupan kita, nikah, rumah tangga kita, ya, bahkan ibadah pelayanan kita itu bagaikan bumi yang tidak atau belum berbentuk, suatu. Tetapi dengan hadirnya firman Allah ini, ya, firman Allah tertuju kepada kita untuk memberikan bentuk, suatu. Untuk memberikan bentuk kehidupan kita. Ya, kehidupan manusia yang hancur karena mengalami kejatuhan. Ya, jika ingin menemukan bentuk suatu, maka setiap kehidupan kita secara pribadi harus mau menyambut firman Tuhan. Ketika firman Allah itu menyasar kepada kita, ya, tertuju kepada kita, maka dari pihak kita harus mau dan siap untuk menerima firman Allah itu. Supaya apa? Supaya firman Allah itu yang penuh kuasa itu suatu betul-betul nanti membentuk kembali puing-puing, ya, kerusakan, ya, membentuk kembali, memperbaiki lagi, ya, kehidupan kita yang betul-betul rusak, yang tidak ada pengharapan, tidak ada masa depan itu. Ini secara pribadi. Lalu kehidupan nikah kita juga demikian. Nikah kita juga harus memiliki bentuk atau mau dibentuk, siap dibentuk. Ya, siap dibentuk, ya, sesuai dengan teladan Kristus. Jadi kalau nikah rumah tangga kita ini dibentuk sesuai dengan teladan dan pola teladan Kristus, suatu, bukan pola dunia ini, suatu, maka betul-betul nikah kita juga, rumah tangga kita juga
Sekalipun nyata, saudaraku, banyak kekurangan, banyak kelemahan dalam nikah rumah tangga kita. Namun demikian, kalau kehidupan nikah rumah tangga kita mau dibentuk, mau diarahkan oleh Tuhan, saudaraku, maka sampai sewaktu-waktu setiap kehidupan nikah itu akan dibawa oleh Tuhan untuk sampai sewaktu-waktu kita bisa menikah dengan Kristus, yang adalah mempelai pria surga, sekaligus dia kepala gereja itu sendiri. Kita bisa bertemu muka dengan muka, untuk kita bisa bersanding, bukan hanya bersanding, untuk sampai kita tinggal bersama di mana kita berada, dan kita pun juga berada bersama-sama dengan dia. Di mana dia ada, di situ kita ada. Itulah suatu hubungan nikah, ya, contoh kehidupan nikah yang berpolakan Kristus, berpolakan kerajaan surga itu. Itu sebabnya biar kehidupan kita ini dibentuk di hari-hari ini. Demikian pula, saudaraku, dalam ibadah pelayan kita, ya, juga mau dibentuk seturut firman, seturut dengan pola kerajaan surga itu yang kita tekuni, ya. Ibadah kita ini ibadah yang berpolakan kerajaan surga, berpolakan tabernakel. Ibadah yang berpolakan tabernakel ini ibadah yang pasti mencapai tujuan. Bukan tanpa tujuan, ada tujuan. Kita mengenal tabernakel itu, kemah suci itu, ya, kerajaan surga yang ada di bumi, di mana setiap anak-anak Tuhan, umat Tuhan, dan ibadahnya sedang diarahkan oleh Tuhan. Mulai dari kita bisa menerima dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudaraku, dan kita masuk ke daerah kebenaran, itu daerah halaman, saudaraku. Dan kita mendapatkan dua alat penting di sana. Ada mezbah korban bakaran, ada bejana pembasuhan atau kelam pembasuhan. Ini daerah kebenaran, atau saya menunjukkan inilah bentuk yang Tuhan tunjukkan kepada kita untuk kita dibentuk menjadi bentuk yang benar. Lalu ruangan yang kedua, daerah yang kedua, saudaraku, yaitu ruangan suci. Ruangan suci, saudaraku. Kenapa Tuhan menghendaki? Bukan untuk supaya kita hanya benar seperti dia benar, tapi juga dia menghendaki untuk supaya kita juga menjadi suci seperti dia adalah suci. Ya, daerah kesucian ini untuk menjadikan kita hidup dalam kesucian Tuhan. Maka kita ditunjukkan di ruangan suci itu, kita akan menemukan 3 macam alat penting di sana, saudaraku. Ada pelita emas, itu bicara tentang ibadah juga. Itulah ibadah raya, saudaraku, hari Minggu. Ada meja roti sajian, saudaraku. Itulah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci, saudaraku. Dan ada mezbah dupa. Itulah doa dan penyembahan. Semacam sore malam hari ini kita bertekun dalam ibadah doa dan penyembahan. Puncak daripada ibadah itu adalah doa penyembahan ini. Nah, itu sebabnya, saudaraku, ya, bukan hanya sampai di situ, saudaraku. Bukan hanya kita benar seperti dia benar, suci seperti dia suci, sampai menjadi sempurna. Dibentuk oleh Tuhan sampai menjadi sempurna, seperti dia sempurna. Untuk apa? Untuk kita diam dan tinggal bersama-sama Bapa itu, dengan Tuhan Yesus itu, disempurnakan. Kita menjadi sempurna seperti dia sempurna. Dia yang menyempurnakan kehidupan kita. Bukan kita sempurna sendiri, tapi dia menyempurnakan yang ia sudah sucikan, Alkitab mengatakan. Nah, inilah yang Tuhan tunjukkan kepada kita, saudaraku. Itu sebabnya
ibadah dan pelayanan kita di hari-hari ini, nikah, rumah tangga, dan kehidupan kita secara pribadi betul-betul disorot oleh Tuhan, dituju oleh Tuhan, disasar oleh Tuhan, untuk supaya kehidupan kita itu betul-betul kehidupan yang mempunyai bentuk. Kemarin dalam PA saku, ya, bentuk yang pertama adalah bentuk kebenaran ini untuk menjadikan kehidupan kita yang tidak ada masa depan, yang tidak ada harapan, yang porak-poranda, yang hancur itu saku, untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Itu sebabnya tadi awal saya mengatakan, untuk supaya kehidupan ini dibentuk oleh Tuhan, maka biar kita menerima firman Tuhan untuk dibentuk oleh Tuhan. Kemarin sudah saya menyebutkan, untuk kita menjadi kehidupan yang dibenarkan, menjadi bentuk kebenaran ini, maka kehidupan kita, mau tidak mau, kita harus mau berdamai dengan Tuhan. Mau berdamai dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Kemarin kita sudah belajar, saudaraku. Cara untuk kita bisa berdamai dengan Tuhan itu adalah kita mengaku bahwa kita ini adalah orang berdosa. Ya, kita mengaku di hadapan Tuhan bahwa kita orang-orang berdosa. Secara pribadi, dalam nikah rumah tangga kita, dalam ibadah pelayanan kita mengakui masih banyak kurang dan salah. Tetapi kalau kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan juga yang akan memperbaiki kehidupan kita yang tidak ada kebenaran. Dan kita meninggalkan sesuatu yang tidak benar. Kehidupan kita yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman Allah, kita tinggalkan. Cara kehidupan kita, cara kita mencari nafkah, cara kita bekerja, ya, karena Tuhan sedang menyasar kita. Kalau kehidupan cara atau kehidupan lama kita ini masih kita pakai, masih kita gunakan, ini sama dengan kita menghambat rencana Tuhan, rancangan Tuhan untuk membentuk kehidupan kita, untuk menjadi kehidupan yang benar. Coba kita koreksi, kita mengkoreksi diri bagaimana kehidupan kita selama ini. Ya, dan kita menjalani kehidupan ini. Dalam nikah kita, dalam ibadah pelayanan kita, sampai pun ya cara kita mencari nafkah, dan kita bekerja ya untuk mendapatkan nafkah hidup ini. Coba kita koreksi. Apakah sudah dengan cara yang benar atau dengan cara yang lain ya, di luar firman Allah, sehingga muncul kecurangan-kecurangan, ketidakbenaran-ketidakbenaran yang justru kan membuat kita menjadi susah. Membuat kita menjadi susah. Kalau kita sudah menjadi susah maka apa yang bisa diharapkan? Tidak ada yang bisa diharapkan. Itu sebabnya marilah kita betul-betul mulai dari kehidupan kita secara pribadi benar di hadapan Tuhan. Nikah rumah tangga kita belajar benar di hadapan Tuhan, jujur dalam nikah, jujur dalam nikah, dalam rumah tangga jujur. Ya, menempatkan diri kita dalam nikah itu, baik suami maupun istri. Bagaimana seorang istri dia harus tunduk kepada suaminya, bagaimana seorang suami harus mengasihi istrinya sendiri, ya, mengasihi istrinya sendiri seperti mengasihi dirinya. Bagaimana dalam buah nikah itu seanak-anak kita bisa menghormati kepada orang tuanya. Hormat kepada orang tua. Kenapa ini penting, saudara?
Kenapa ini harus benar, saudara? Karena dampaknya sangat besar sekali. Saya memberikan satu contoh kehidupan anak. Kalau kehidupan anak-anak itu bisa menghormati orang tuanya, saudara, sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Sesuai dengan firman Tuhan, maka kehidupan anak itu akan menjadi kehidupan anak yang punya masa depan, punya harapan dan bisa diharap. Ya, bisa dipakai oleh Tuhan, bisa diharapkan oleh kedua orang tuanya. Ya, untuk apa, saudara? Untuk bisa menjalani kehidupan di masa-masa yang akan datang. Bukan hanya itu, dia diberkati oleh Tuhan, dia berbahagia, bahkan juga disebutkan panjang umurnya. Panjang umur. Ya, panjang umur ini bisa umur pekerjaan, ya umur usia, bisa banyak hal. Coba ini kita baca, saudara. Memberikan salah satu contoh buat kita semua. Kalau kita benar, saudara, benar di hadapan Tuhan seperti seorang anak yang bisa menghormati orang tuanya. Hasilnya apa? Ya, hasilnya apa kalau seorang anak itu bisa menghormati orang tuanya? Dalam Efesus pasal yang ke-6, Efesus pasal yang ke-6, sekalian, ya kita akan membaca ayat yang pertama. Efesus pasal yang ke-6, ayat yang pertama. Ini contoh, contoh yang nyata, bagaimana Tuhan itu dengan firman Allah ini membentuk kehidupan seorang anak itu. Dimulai dari ayat yang pertama, hei anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Apalagi kalau orang tua itu di dalam Tuhan. Ya, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Jadi hukumnya memang begitu. Dalam 10 hukum salah satunya adalah hormatilah ibu bapakmu. Ya, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi ini penting, ini kebenaran, saudara. Ini kebenaran. Ini kebenaran. Jika anak itu benar di hadapan Tuhan, saudara sekalian, ya, dia tahu menempatkan diri sebagai seorang anak yang hormat kepada ayah dan ibunya, saudara. Maka yang bisa dia dapatkan adalah berbahagia dan panjang umur di bumi. Seringkali saya mengatakan, kenapa seringkali banyak masalah kepada anak-anak, ya, terhadap anak-anak. Karena kalau kita bisa melihat, coba kita periksa, seorang anak itu bisa mengkoreksi diri. Bagaimana ibadahnya kepada Tuhan, hormatnya kepada Tuhan. Lalu bagaimana hormatnya kepada ibu dan bapaknya. Ini ditentukan dari ini, saudara. Bahagia dan tidaknya seorang anak ini, bagaimana dia menghormati Tuhan, menghormati kedua orang tuanya, dan sekaligus juga Tuhan tambahkan panjang umur di bumi. Baik panjang umur usia, karier, dan semua-semuanya Tuhan akan tambahkan. Sama dengan kalau saja ya seorang istri dia bisa menempatkan dirinya sebagai seorang istri yang tahu tunduk hormat kepada suaminya, dia akan diberkati oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Sama juga kalau seorang suami bisa menempatkan dirinya sebagai seorang suami yang mengasihi istrinya, dia juga akan diberkati oleh Tuhan. Karena teladannya, contohnya memang seperti itu. Coba ayat pasal yang kelima. Pasal yang kelima.
fase yang kelima, ayat yang ke-22. Ini suara kebenaran firman Allah. Bentuk kebenaran firman Allah yang Tuhan tunjukkan kepada kehidupan nikah suami dan istri. Hei istri, ayat 22, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi ini bukan maunya pendeta, bukan maunya suami. Ini maunya Tuhan, tertulis dalam Alkitab. Kebenaran yang benar itu adalah dimulai, hei istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kalau saja seorang istri itu dia betul-betul menempatkan diri sebagai istri yang tunduk kepada suami, ya, seperti kepada Tuhan, saudara sekalian, apapun istri ini tetap akan dibela oleh Tuhan. Akan dibela oleh Tuhan. Katakanlah mungkin suaminya ada masalah, ada persoalan, kurang mengasihi atau bagaimana, ya kurang macam-macam, tetapi kalau saja seorang istri ini bisa menempatkan dirinya sebagai istri yang tunduk dan hormat kepada suaminya, dia akan dibela oleh Tuhan. Tuhan akan membela istri yang tahu tunduk dan hormat kepada suaminya. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ya, jadi langsung Paulus menunjukkan kepada Kristus. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi kalau jemaat tanpa Kristus ya, maka tubuh ini, istri ini tidak akan selamat. Sebab dia yang menyelamatkan tubuh. Siapa tubuh itu? Istrinya, itulah jemaatnya. Itu sebabnya ayat ini mengajarkan kepada kita untuk kita tunduk, kita hormat. Karena Kristus sudah berkorban nyawa untuk istrinya, untuk jemaatnya. Ya, ayat 25. Ayat 25. Hei suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk mengkuduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau keruk atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat itu kudus dan tidak bercela. Suami mengasihi istri sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Lah, jadi inilah kebenaran firman Allah yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Kalau ini kita mau dibentuk oleh Tuhan, kehidupan pribadi kita, anak-anak kita, nikah rumah tangga kita, mau dibentuk oleh Tuhan dengan bentuk yang benar, dengan bentuk kebenaran ini. Itulah firman Allah ini. Maka betul-betul semua akan diberkati oleh Tuhan dan akan menjadi berkat bagi orang lain. Demikian juga dalam ibadah dan pelayanan kita. Ya, ibadah dan pelayanan kita ini perlu ada pola, perlu ada bentuk, saudara sekalian. Kenapa, saudaraku? Supaya ibadah pelayanan kita ini jelas arahnya. Ya, jelas arahnya dan bisa mencapai pada tujuan akhir.
Ada bentuk. Bentuk yang macam apa? Bentuk pelayanan yang macam apa? Bukan bentuk dunia ini. Bukan serupa ibadah, serupa dunia. Bukan. Beribadah cara dunia. Bukan. Bukan itu yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Yang Tuhan contohkan kepada kita. Bukan itu yang Tuhan inginkan untuk membentuk kehidupan ibadah dan pelayanan kita. Tapi Tuhan menunjukkan kepada kita untuk supaya ibadah dan pelayanan kita ini berpolakan kerajaan surga. Tadi awal sudah mengatakan ibadah yang mencerminkan kerajaan surga. Itu sebabnya kemarin saya mengatakan ketika Musa itu harus membangun tabernakel untuk tempat kediaman Tuhan Allah, maka Tuhan mengingatkan kepada Musa untuk membuat seperti apa yang kau lihat di gunung itu. Ya, seperti yang kau lihat. Coba kita akan membaca dalam suratan Ibrani. Ya, ini tentang ibadah dan pelayanan kita yang harus ada bentuknya. Bentuk kebenaran itu harus ada, nampak dalam ibadah kita. Jangan beribadah yang tidak benar, saudaraku, ya. Ibrani pasal yang ke-8 ayat yang ke-4. Ibrani pasal yang ke-8, saudaraku. Kita akan membaca Ibrani pasal yang ke-8 ayat yang ke-4. Ya. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam. Sebab imam di bumi di zaman itu, saudaraku, hanya keturunan Lewi, Harun dan anak-anaknya dari suku Lewi. Sementara Yesus itu dari suku Yehuda. Ya, tidak dituliskan demikian, saudara sekalian, ya. Ya, tidak. Ya, ayat selanjutnya, sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Itulah yang disebutkan orang-orang itu adalah dari suku Lewi, yang dia dikhususkan untuk melayani dalam kemah suci itu. Ayat yang kelima, perhatikan. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Jadi sekalipun saat itu, orang-orang Lewi, Harun dan anak-anak dalam melaksanakan tugas itu, di bumi saat itu, di tabernakel, tapi ayat mengatakan, ya, pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa, perhatikan, ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikianlah firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Puji Tuhan. Jadi ibadah pelayanan kita pun harus ibadah yang benar. Ibadah yang punya bentuk yang benar. Ibadah pelayanan yang ada kebenaran, ada bentuk kebenaran. Ya, bukan ibadah atau pelayanan yang asal-asalan. Asal suka, kalau nggak suka ya sudah. Bukan seperti itu. Jadi ini menjadi koreksi buatku, buat kita semua para pelayan-pelayan Tuhan. Ya, bukan asal-asalan, bukan asal melayani, tidak. Ibadah dan pelayanan yang ada bentuknya. Bentuk yang Tuhan inginkan adalah bentuk
yang benar, yaitu menurut pola kerajaan surga. Sehingga tadi saya katakan ibadah pelayanan itu ada tujuan yang pasti. Apa yang dikerjakan orang-orang di zaman itu gambaran, ya, gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Itu sebabnya mengingatkan kepada firman-Nya, mengingatkan bahwa engkau membuat semuanya itu harus menurut contoh yang telah ditunjukkan kepada di atas gunung itu. Kenapa? Sebab Musa ditunjukkan kerajaan surga itu. Dan setelah ditunjukkan dia melihat, maka Tuhan perintahkan untuk membuat seperti apa yang kau lihat, supaya umatku Israel beribadah. Supaya umatku Israel beribadah kepada Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Yaitu bentuk kebenaran. Mulai dari kehidupan kita pribadi, kehidupan nikah kita, buah nikah kita, ibadah pelayanan kita, harus ada bentuk. Bentuk yang Tuhan inginkan adalah bentuk kebenaran. Lalu yang kedua, suatu bentuk yang kedua yang Tuhan inginkan, ya, atau kehendak Tuhan yang kedua adalah, yaitu hendaklah engkau suci. Sama itu. Hendaklah engkau suci. Kenapa harus suci? Sebab Allah itu suci. Sebab Allah itu kudus. Tuhan itu kudus. Coba dibaca yang kedua ini, saudaraku. Bentuk yang kedua ini, atau kehendak yang kedua ini, kehendak Tuhan yang kedua ini, 1 Petrus pasal yang pertama. Ya, 1 Petrus pasal yang pertama, saudaraku. Ayat yang ke-15 dan yang ke-16. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-15 dan ke-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Ini bukan hanya sebagian, ya, tapi seluruh hidupmu. Ya, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jadi ini kehendak Tuhan. Bentuk yang Tuhan inginkan itu. Dari dibenarkan, kemarin prosesnya kita sudah bahas, mulai dari berdamai, mengaku, dan kita dibenarkan. Sekarang yang kedua, setelah dibenarkan kita dikuduskan. Dikuduskan. Ya. Bagaimana untuk supaya kita bisa dikuduskan? Mengalami pengkudusan, mengalami penyucian, maka kita juga sangat penting dan perlu firman yang sanggup untuk menyucikan kehidupan kita, yaitu firman yang hidup, kuat, yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun juga, yang menusuk sampai kedalaman hati, yang ada sumbernya dosa itu. Ibrani pasal yang keempat ayat 12 itu jelas. Menusuk amat dalam dan sekaligus memotong perbuatan-perbuatan dosa yang ada dalam hati dipotong. Selalu saya mengatakan ada dua fungsi dari pedang itu, untuk menusuk juga untuk memotong. Yang bisa membuat kita menjadi suci adalah firman Allah yang kuat, hidup dan kuat, dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, untuk mengkoreksi kita, menusuk kita, menunjukkan kesalahan kita, menunjukkan kekurangan kita.
bahkan untuk mendidik kita, untuk supaya kita menjadi kehidupan yang benar sampai nanti bisa menjadi suci. Hati ini yang menjadi sasaran, sumbernya dosa itu ada di dalam hati. Ibrani pasal yang keempat kita membaca lebih dulu. Ibrani pasal yang keempat, ya, untuk supaya kita menjadi bentuk, ya, bentuk kesucian, mempunyai kehidupan yang suci. Yang ini juga merupakan satu kehendak Tuhan, saudaraku. Hendaklah engkau kudus seperti Tuhan itu kudus, saudaraku. Maka dalam Ibrani pasal yang keempat ini adalah cara yang Tuhan tunjukkan kepada kita untuk supaya hati ini selalu dikuduskan. Karena pedang firman Allah, ketajaman dari firman Allah betul-betul menusuk sekaligus juga memotong. Pasal yang keempat ayat yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungan jawab. Jadi bagi kita bersyukur, berterima kasih kalau Tuhan juga berkehendak membentuk kehidupan kita untuk menjadi kehidupan yang suci, bukan hanya benar tapi juga suci. Ya, untuk kita betul-betul kita mempunyai hati yang suci lewat ketajaman firman Allah yang menyatakan kekurangan kita, kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita sampai sewaktu-waktu tiada cacat dan celah. Ini yang Tuhan inginkan. Kenapa ini perlu dan penting, saudara? Ada ayat mengatakan, berusahalah berdamai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa memandang Tuhan. Pemazmur mengatakan, bagaimana seorang muda untuk hidup kudus? Hanya dengan firman Tuhan yang bisa menolong kita untuk kita bisa hidup kudus. Hanya firman Tuhan yang diungkap bukakan. Firman Allah yang hidup, kuat, dan yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam, yang bisa memotong, memutus, untuk supaya kita tidak ada hubungan lagi dengan hal-hal yang tidak benar, yang tidak suci. Itu. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ya, untuk yang pada akhirnya kita bisa memandang Tuhan. Sebab tanpa kekudusan maka tidak seorang pun bisa memandang Tuhan. Itu sebabnya penting buat kita di hari-hari ini. Saya akan tunjukkan Ibrani pasal yang ke-12. Saya ingat ini, saudaraku. Ibrani pasal yang ke-12, saudaraku. Ibrani pasal yang ke-12, saudaraku. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Perhatikan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan.
Jangankan menjadi kudus seperti Dia kudus, melihat Tuhan pun tidak bisa. Ya. Melihat Tuhan itu apa sih untuk sekarang? Ya. Melihat Tuhan itu untuk sekarang adalah sama dengan mengerti firman Tuhan. Sampai kita bisa melakukan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan kalau kita tidak mengerti firman Tuhan? Firman itu kudus, Allah itu kudus. Bagaimana kita bisa bersekutu dengan yang kudus kalau kita juga tidak kudus? Itu sebabnya 1 Petrus tadi jelas mengatakan, saudaraku, ya, untuk supaya dia katakan, ya, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang adalah kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada terus, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Artinya kalau kita tidak mau dikuduskan dan menjadi kudus, maka kita juga tidak akan bisa melihat Tuhan dalam Ibrani pasal itu. Kenapa kita nggak bisa melihat Tuhan? Karena Allah Tuhan itu kudus. Itu sebabnya firman yang hidup, kuat, dan lebih tajam dari pedang bermata dua ini sangat kita butuhkan di hari-hari ini. Ya, firman yang hidup keras ini, saudaraku, firman pengajaran ini, saudaraku, maka kita selalu dibawa itu untuk kita mengejar kekudusan itu, supaya kita bisa melihat Allah, bisa melihat Tuhan, bisa mengerti firman Tuhan. Nah, itu sebabnya lalu saya juga yang mengajarkan kepada kita semua, coba kalau kita beribadah, di saat kita membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, itu berdoalah dulu. Datang kepada Tuhan. Tuhan, kami rindu, sucikan hatiku, pikiranku, angan-anganku, supaya saya bisa mendengar firman Tuhan dan mengerti firman Tuhan. Dan setelah itu bisa melakukan firman Tuhan. Kita bisa bertemu Tuhan tanpa kekudusan. Tidak seorang pun bisa melihat Tuhan. Jadi ini penting buat kita, saudara sekalian, di hari-hari ini. Bentuk kesucian itu penting buat kita, untuk sampai kita bisa melihat Tuhan, bisa mengerti firman Tuhan. Coba kalau kita beribadah, lalu kita nggak mengerti firman Tuhan, lalu apa hasilnya? Apa hasilnya? Tapi sebaliknya, kalau kita bisa mengerti firman Tuhan, karena hati ini senantiasa disucikan oleh firman Allah, maka setiap kita ibadah, setiap kita membaca firman Allah, sekalipun pengertian kita belum sempurna, Alkitab juga mengatakan, tapi setidaknya akan menghasilkan hati ini ketika kita membaca, ketika kita mendengar firman Allah ini, menghasilkan satu kebahagiaan. Injil Matius yang kelima, berbahagialah orang yang suci hatinya. Dari mana dia mempunyai hati yang suci? Mazmur mengatakan hanya dari firman Allah. Firman Allah yang kuat, yang keras, yang lebih tajam dari pedang bermata dua inilah yang senantiasa menyucikan hati kita, sehingga kita menjadi suci. Hasilnya adalah, coba kita baca
Injil Matius pasal yang kelima. Saya teringat ayat itu, coba kita cari ayatnya, saudaraku. Ayat yang ke-8. Ya, ayat yang ke-8 dari Injil Matius pasal yang kelima, saudaraku. Pasal yang kelima, ayat yang ke-8. Berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Sama dengan Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14 tadi. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Hanya orang yang suci hatinya lah yang bisa melihat Allah. Ini Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan. Ya, Tuhan Yesus sendiri ketika dia di atas bukit, dia mengajar tentang 9 bahagia ini. Salah satunya adalah berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kenapa demikian? Karena Allah itu suci. Kalau kita bisa melihat dengan hati yang suci, kita bisa membaca, kita bisa mendengar, maka sungguh-sungguh prakteknya untuk kita sekarang ini akan membuat kita berbahagia. Berbahagia. Nah, sekarang yang ketiga, saudaraku, bentuk kebenaran, bentuk kesucian, ya hendaklah engkau benar, hendaklah engkau suci. Dan yang ketiga, yang Tuhan ingin kepada kita, sampai Tuhan itu membentuk kehidupan kita sempurna. Hendaklah engkau sempurna seperti Bapakmu itu sempurna. Kalau dalam kitab Kejadian, itu ditulis dalam Injil Matius pasal yang kelima, yang kelima ayat yang ke-48. Dia mengatakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Ini Tuhan inginkan. Bagaimana? Untuk apa? Tuhan itu sampai menghendaki kita sempurna. Akan memberikan bentuk yang sempurna kepada kita. Untuk apa? Ini sedikit saya akan tambahkan supaya kita bisa mengerti. Seperti ciptaan semula. Jadi artinya kalau hendaklah engkau sempurna, Bapa itu sempurna. Jadi kita ini yang Tuhan inginkan seperti ciptaan semula, yang diciptakan menurut gambar dan teladannya Allah. Allah itu sempurna. Kita diciptakan, manusia itu diciptakan menurut gambar dan teladan Allah. Diciptakan manusia itu. Sampai sejauh itu Tuhan menginginkan kehidupan kita sempurna. Seperti awal penciptaan itu sempurna, seperti teladannya Allah. Sebab Allah itu sempurna. Saudara sekalian, untuk apa? Kok mesti harus menurut teladan seperti teladannya Tuhan? Harus sempurna itu. Coba kita akan baca. Ya, kita akan baca. Kenapa Tuhan menginginkan kita untuk kita seperti sampai sewaktu-waktu seperti ciptaan semula, ya seturut segambar dengan teladannya itu. Untuk apa? Kejadian fase yang pertama, Kejadian fase yang pertama ini sekaligus, saudara sekalian, ya kehendak Tuhan yang ketiga ini, bentuk yang ketiga, bentuk kesempurnaan ini adalah ini yang Tuhan kehendaki untuk gereja Tuhan. Kehidupan kita itu sudah mencakup nikah, rumah tangga, ibadah dan kita suatu. Ya, untuk apa? Ya, coba kita akan baca dulu ayat 26.
Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi manusia itu ya diciptakan, dijadikan, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya sesungguhnya manusia itu ciptaan yang menggambarkan adalah atau wujud Allah dalam manusia. Sebab ayat mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya manusia itu pada mulanya adalah wujud Allah yang bisa dilihat. Allah yang adalah roh. Tetapi sekarang setelah dia menjadikan manusia gambar dan rupa kita. Kata kita ini huruf besar kitanya ini. Kita Tuhan, kita Allah. Jadi manusia itu wujud Allah yang bisa dilihat, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata dan merayap di bumi. Artinya, kenapa Tuhan itu menghendaki untuk supaya kehidupan kita, kalau saya global, kehidupan gereja Tuhan itu segambar seturut seperti dia, sempurna itu. Menghendaki itu supaya sempurna seperti dia sempurna itu. Ya, tujuannya adalah untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kalau saya simpulkan adalah, kenapa dia menghendaki demikian? Ya, supaya kita betul-betul seperti ayat mengatakan berkuasa. Berkuasa itu artinya menang. Menang atas apa? Ya, menang atas daging, yaitu ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan ternak dan binatang melata yang ada di bumi ini. Berkuasa atau menang atas daging ini. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa Tuhan menginginkan kita menjadi sempurna, saudara? Sesuai dengan teladannya, sekualitas dengan teladan firman Allah, dengan pribadi Allah itu, untuk supaya gereja Tuhan itu, gereja Tuhan yang sempurna itu, yang dari sempurnakan itu, bisa menerima dia sebagai kepala. Dan gereja itu adalah tubuhnya. Gereja itu adalah tubuh. Ini tujuannya. Kenapa dia berupaya untuk membentuk bumi yang porak-poranda itu? Yang menjadi sasaran manusia nikah, manusia ibadah pelayan ini. Untuk sampai puncaknya, sudah yang terakhir tadi saya mengatakan, kalau kehidupan kita kembali seperti ciptaan semula, maka jelas tujuannya untuk kita berkuasa, untuk kita bisa menang, untuk bisa menguasai daging ini. Puji Tuhan. Menang atas daging. Tadi ditunjukkan dalam kitab Kejadian, ada 3 macam daging. Ada 3 macam daging binatang. Daging binatang dan binatang yang juga diciptakan oleh Allah sesungguhnya. Ikan di laut, itu juga ciptaan Tuhan. Burung di udara,
binatang yang melata di bumi, itu ciptaan Tuhan. Tapi di sini binatang-binatang ini sesungguhnya sudah diperalat oleh setan. Sudah diperalat oleh setan untuk menghancurkan manusia, untuk menghancurkan gereja Tuhan untuk sekarang ini. Tadi saya menyebutkan ada 3 macam daging. Tadi ikan di laut, burung di udara, dan binatang melata yang ada di bumi. Siapa daging dari ikan yang ada di laut itu? Nanti lebih jauh, ya, jika ada waktu, nanti pada saatnya kita harus menjelaskan. Tapi sekarang saya akan menyebutkan sekilas saja. Siapa daging dari ikan yang ada di laut ini? Ini yang harus dikuasai. Ini yang harus dikuasai oleh manusia yang sudah dibenarkan, disucikan, bahkan disempurnakan ini, yang sesuai dengan teladannya, sekualitas dengan teladan firman Allah ini, saudara. Untuk supaya manusia itu bisa berkuasa atas ikan yang ada di laut ini, berbicara tentang antikris. Wahyu pasal yang 13 ayat yang pertama itu, saudara. Ya, Wahyu pasal 13 ayat pertama. Itu muncul binatang yang keluar dari dalam laut. Digambarkan ikan-ikan. Kita harus berkuasa akan ikan-ikan. Gereja sempurna harus berkuasa atas ikan-ikan di laut. Artinya berkuasa atas antikris. Artinya kita harus menang dari daging yang namanya antikris ini, yang coba ingin menguasai gereja Tuhan. Dengan segala upaya yang ingin menguasai gereja Tuhan, gereja sempurna itu. Ini daging yang pertama, ikan yang ada di laut. Nanti saudara bisa baca Wahyu pasal 13 ayat 1 mulai, saudara. Lalu yang kedua, saudara sekalian, daging dari binatang yang ada di udara, yaitu roh-roh najis yang sekarang merajalela. Maka di sana muncul, dalam Wahyu pasal 12 nanti saudara akan bisa menemukan di sana. Kalau ini kita baca suatu Wahyu pasal 12 ini, ya, binatang yang ada di langit ini, suatu ayat yang ketiga. Perhatikan Wahyu pasal 12 ayat yang kedua. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ya, di langit, di udara, ini musuh yang juga harus dikalahkan. Itulah roh-roh jahat dan roh-roh najis yang di hari-hari merajalela, mengganggu manusia. Dalam Efesus pasal yang ke-6, saudaraku, ayat yang ke-12, untuk supaya kita waspada lawan musuh iblis itu. Ya, demon-demon, roh-roh yang jadi udara. Ini jelas. Efesus pasal yang ke-6. Sedikit kita baca, saudaraku. Efesus pasal yang ke-6 ayat 12. Dia katakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Di udara ada ular naga merah. Ini juga harus dikuasai. Yang tadinya burung-burung, di dalam kitab Kejadian disebutkan suatu burung-burung di udara. Tapi Wahyu pasal 12 ayat yang ketiga tadi,
sudah menjadi ular naga merah padan. Ini musuh yang juga harus dikuasai. Itu roh-roh jahat yang merajalela di hari-hari dalam bentuk roh kenajisannya. Lalu daging yang ketiga, saudara, yaitu binatang yang melata di bumi. Ya, daging dan ternak di atas seluruh bumi. Binatang melata dan merayap. Ini berbicara tentang siapa? Tentang nabi-nabi palsu yang berjalan kemana-mana untuk mencari sasaran. Digambarkan seperti binatang yang keluar dari dalam bumi. Itu dalam Wahyu, nanti sudah bisa baca Wahyu pasal 13 ayat yang ke-11 mulai. Dan nanti dia akan bekerja sama, nabi palsu akan dikuasai, dipakai bekerja sama dengan antikris yang sponsornya adalah ular naga itu sendiri, setan itu sendiri, untuk mengganggu khususnya gereja sempurna. Saudara sekalian, ini yang harus kita waspadai. Itu sebabnya di hari-hari ini, saudara, biarlah kehidupan kita mau dibentuk, mau dilawat oleh firman Tuhan, atau kita mau datang kepada Tuhan. Sebab firman yang hidup, kuat, dan berkuasa itu betul-betul membentuk kehidupan kita menjadi bentuk yang benar, atau menjadi kehidupan yang benar, kehidupan yang suci sampai kita bisa melihat Tuhan, menjadi sempurna untuk kita bisa berkuasa atas daging yang keluar dari laut, itu antikris. Yang ada di udara ular naga merah, itulah roh-roh jahat najis yang bergentayangan di hari merajalela di hari-hari ini, saudara, yang bisa mengganggu kehidupan kita, mengganggu nikah kita, mengganggu ibadah dan pelayanan kita. Dan yang ketiga, daging yang ketiga, binatang yang keluar dari bumi. Itulah nabi-nabi palsu untuk mengajarkan kepalsuannya. Gunanya apa? Untuk supaya setiap kita, gereja Tuhan, kalau bisa jangan sampai pada tujuan akhir. Itulah sempurna. Sebab kalau dia sempurna, maka dia akan berkuasa atas 3 macam daging binatang tadi. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan Tuhan menolong kita, dan kiranya dengan firman Allah ini, saudaraku, mata hati kita dibuka, kehidupan kita secara pribadi, nikah rumah tangga kita, ibadah pelayanan kita diperbaharui. Kita meminta kepada Tuhan untuk supaya Tuhan sungguh-sungguh selalu ada dalam kehidupan kita. Mari kita akan masuk dalam doa syafaat untuk kita semua. Kita akan melakukan satu pujian, saudara sekalian. Kita akan melakukan pujian dari NR 226, Saat Ku Menyembahmu. Haleluya. Haleluya. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku menyembahmu, kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku
ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Terima kasih untuk pertolongan-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu pada sore malam hari ini Tuhan. Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu untuk menolong kehidupan kami sampai sewaktu-waktu. Betul-betul kehidupan kami Tuhan, untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, bahkan binatang yang melata di bumi ini Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami tidak mampu, kami tidak berdaya untuk menghadapi antikris, untuk menghadapi kuasa kegelapan, untuk menghadapi nabi palsu. Kami tidak mampu Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, lewat firman-Mu ini biarlah kehidupan kami dibentuk untuk menjadi bentuk yang benar, untuk menjadi bentuk yang suci, sampai sempurna seperti teladan-Mu Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, tolong kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Terima kasih supaya kami mampu untuk berkuasa atas 3 macam binatang-binatang tadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini, untuk berkat-Mu, untuk lawatan-Mu, untuk kami semua. Engkau sudah memberkati kami, biarlah berkat-Mu, berkat firman-Mu ini betul-betul tertanam dalam hati kami dan menjadi iman, dan kami sungguh-sungguh boleh mempraktekkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Inilah seru doa dan permohonan kami, dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah dan doa penyembahan pada sore malam hari ini yang sudah memberkati kita. Dan jadwal untuk ibadah kita, nanti kita akan bertemu kembali pada hari Minggu Raya. Itu merupakan minggu terakhir, tanggal 31. Ya, tinggal tanggal 31 itu Minggu Raya, minggu yang terakhir, minggu yang kelima untuk bulan Januari ini. Kita berdoa untuk supaya Tuhan memberikan firman Allah. Jika Tuhan izinkan, ya, di samping Tuhan membentuk bumi yang porak-poranda, yang belum berbentuk, jika Tuhan izinkan, saya akan menyampaikan tentang Tuhan mengisi bumi yang kosong itu. Ya, kita berdoa bahwa Tuhan memberikan firman Allah untuk kita semua. Ya, khususnya kalau saudara-saudara sekalian merindukan firman Allah, pasti Tuhan akan berikan, akan jawab kerinduan hati saudara lewat gembala, lewat hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman Allah dan penggembalaan masing-masing.
khususnya dalam pengembalaan di GKGM ya, ataupun di Triorejo ataupun di tempat-tempat yang lain. Tuhan akan menyatakan kerinduan hati sidang jemaat yang merindukan firman Allah. Doa dari jemaat itu sangat kami butuhkan dalam ibadah-ibadah ini, khususnya nanti untuk ibadah raya yang nanti akan dilanjutkan ibadah PA hari Rebo semuanya jam 5:30 sore tepat lewat siaran tunda, yang juga nanti dilanjutkan pada hari Kamis seperti sekarang ini ibadah doa dan penyembahan. Ini yang bisa saya sampaikan. Pesan saya di hari-hari ini, tetap kita menjaga kesehatan, tetap kita menggunakan masker ya, menjaga kesehatan, menggunakan masker dan jaga jarak satu dengan yang lain ya. Kita nanti berdoa untuk saudara kita yang perlu kita doakan. Aku berdoa juga ya, ada tambahan di samping yang lalu kita sudah mendoakan Pak Lukas Amano ya, kita doakan ya adik dari Mas Didit Eko, juga kita doakan juga pemulihan Mas Didit Eko, bahwa Tuhan juga menolong. Juga ada tambahan Bapak Bue atau Bapak Budiono ya, pimpinan kami di kantor penggembalaan di Johor. Sebab juga Tuhan menolong, memberikan pertolongan yang ajaib baginya. Tidak ada barang yang mustahil, sebab dia hidup, dia berkuasa untuk menolong kita, bahkan anak-anaknya, umatnya, pelan-pelannya yang sekarang sedang dalam perawatan, baik yang ada di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Juga Ibu Tias ya, istri dari Pak Beni Ayawela, sudah di atas, bahwa Tuhan juga menolong kita semua. Mari kita akan tundukkan kepala, kita bawa semua nama-nama tadi di hadapan Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sudah memberkati dan melawat kami. Dan sekarang Tuhan, kami berdoa membawa kepada seluruh sidang jemaat-Mu di GKGM, di Triorejo, di Pondok Chandra, di Gunung Sari dan sekitarnya, tempat-tempat yang hamba melayani. Engkau sudah melawat dan memberkati. Bila berkat-Mu tetap dalam hati dan menjadi berkat bagi orang lain. Sekarang Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk nama-nama yang sudah kami sebutkan tadi, baik yang kami sebutkan maupun yang tidak kami sebutkan. Orang-orang tua kami juga dalam kelemahan tubuh di rumah, Tuhan juga kami serahkan ke tangan-Mu. Engkau yang maha tahu, Engkau berkuasa memberikan pertolongan yang ajaib. Bagi-Mu tidak ada barang yang mustahil. Itu sebabnya Tuhan, segala pekerjaan setan lewat sakit penyakit yang diderita oleh anak-anak ketebusan-Mu, kami serahkan ke tangan-Mu. Apapun bentuk sakit penyakit, apakah itu virus atau apa, Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu. Dan kami panggil nama yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan, sakit penyakit itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Kristus yang berkuasa memberikan pertolongan ajaib. Tuhan jamah sembuhkan, pulihkan kembali. Mereka bisa beraktivitas, bisa beribadah, serta bisa melayani Engkau. Ampuni segala kekurangan dan kelemahan dari saudara-saudara kami semuanya ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pula kami berdoa kepada sidang jemaat yang ada masalah dan persoalan Tuhan yang sulit untuk bisa diatasi, tapi Engkau berkuasa untuk bisa menyelesaikan masalah yang sedang jemaat-Mu alami Tuhan. Baik masalah pekerjaan, masalah apapun juga, nikah, rumah tangga, Engkau sanggup untuk menyelesaikan semua Tuhan. Terima kasih. Masalah yang mencari pekerjaan, Tuhan juga Engkau buka jalan. Yang merintis pekerjaan baru, biar Tuhan juga buka jalan juga. Engkau memberikan pertolongan yang sudah bekerja di kota, di luar kota, di luar pulau sekalipun, Engkau ada di sana. Engkau juga menolong semua ibadah-ibadah kami yang Tuhan berikan kepada kami, percayakan kepada kami untuk kami tekuni. Ya Tuhan, kami tidak mampu, kami tidak berdaya, tapi hati kami rindu untuk selalu bertekun, beribadah kepadamu, dan kerinduan kami sampai Engkau datang yang kedua kali untuk menyempurnakan kami Tuhan, untuk memberikan kemenangan yang luar biasa kepada gereja-Mu, kepada kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih di hari-hari ini ibadah-ibadah gereja-gereja yang sebagian besar belum berjalan sebagaimana mestinya.
Tuhan, Engkau juga membuka jalan, Engkau juga menolong kami rindu untuk kami bisa beribadah secara tatap muka, tapi biar kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Terima kasih bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai. Ya Tuhan, Engkau juga memberikan pertolongan, memakai para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, juga pejabat tinggi negara di pusat dan daerah. Tuhan memberikan hikmat yang dari surga, kemampuan yang dari Tuhan, untuk mampu mereka masing-masing menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan fungsinya. Terima kasih. Jauhkan dari peperangan, jauhkan dari pertengkaran, jauhkan dari pemberontakan, jauhkan dari semua Tuhan. Engkau supaya dipermuliakan senantiasa. Bencana alam yang terjadi di mana-mana, Tuhan juga turut campur tangan. Di sana juga ada anak-anak keturusan-Mu, biar pertolongan-Mu menjadi nyata buat mereka semua. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Mungkin ada yang masih mau beraktivitas, ada yang beristirahat malam. Kami menyerahkan diri kami sepenuh kepadamu, tubuh, jiwa, dan roh kami. Tuhan jaga dan pelihara kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Ya, puji Tuhan. Amin.